Bentar ya. Nah, pertanyaannya setelah kita tadi mengetahui jenis-jenis macam APD, kita tahu juga apabila nanti ternyata di lapangan tidak ada APD sesuai standar. Lalu pertanyaannya kalau kita sudah punya APD, kapan sih kita pakai masker N95? Kapan sih kita harus pakai apron? Kapan sih kita harus pakai face shield? Nah, tentunya ini sudah diatur oleh panduan ya. Kalau kita lihat panduannya sudah beredar di WhatsApp group, teman-teman pasti sudah melihat ini. Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan risikonya, ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan risiko dalam pelayanan kesehatan yang mewajibkan setiap tingkatan risiko itu menggunakan alat pelindung diri yang telah distandarisasi. Contoh, untuk tingkat perlindungan yang pertama. Tingkat perlindungan yang pertama adalah kelompok masyarakat umum, kemudian kelompok lainnya seperti cleaning service, tenaga administrasi, pendamping pasien, dan kemudian petugas penanganan lain yang membantu menginterview pada saat pasien itu diinterogasi terkait dengan pasien ODP atau PDP, kemudian dokter dan perawat serta supir ambulan. Nah, kalau kita lihat gambarnya di rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungan tingkat pertama, ini terdiri dari masker bedah, ya, terus kemudian baju kerja, terus kemudian sarung tangan. Sarung tangan. Apakah semua kelompok ini harus menggunakan standar seperti ini? Tidak. Untuk masyarakat umum yang berada di fasilitas umum, dia masuk ke kelompok pertama, tingkat risiko rekomendasi pertama, dia cukup menggunakan masker kain. Ya, kalau tidak ada masker kain, bisa menggunakan masker bedah yang 2 play. Atau kalau masyarakat tersebut atau orang tersebut batuk atau bersin, baru dia menggunakan masker bedah 3 play. Nanti kita bedakan apa bedanya kelebihan dan kekurangan masker kain, bedah, dan 2 play dan 3 play. Nah, khusus untuk dokter dan perawat atau supir ambulan atau dokter dan perawat dulu kita bahas, yang berada di tempat praktek umum, dengan kegiatan yang tadi tidak menimbulkan aerosol, jadi kuncinya adalah tidak ada tindakan yang menimbulkan aerosol, maka dia bisa menggunakan standar seperti ini, yaitu apa? Dia menggunakan masker bedah 3 play, kemudian menggunakan sarung tangan karet yang sekali pakai, dan kemudian dia menggunakan masker bedah 3 play dan sarung tangan karet 3 play dan baju kerja biasa. Nah, tetapi untuk supir ambulan yang mempunyai risiko mengangkat pasien, maka dia juga menggunakan alat yang sama, yaitu masker bedah 3 play dan sarung tangan bedah sekali pakai, ditambah satu lagi alat pelindung diri, yaitu gaun, ya, untuk menutup badannya terhadap paparan. Jadi prinsipnya penggunaan alat pelindung diri ini harus didasarkan yang pertama, resikonya. Asesmen terhadap risiko dan asesmen terhadap kemungkinan hazard yang timbul. Oke, terus, nah ini adalah rekomendasi alat pelindung diri untuk tingkat kedua. Nah pertanyaannya, farmasi ada di tingkat mana ya? Farmasi ini kan juga memberikan pelayanan kefarmasian, memberikan pelayanan obat juga kepada pasien, memberikan konseling juga kepada pasien. Ternyata farmasi masuk ke tingkat perlindungan kedua, ya, di mana farmasi ini apabila memberikan pelayanan kefarmasian berpotensi bertemu dengan pasien dengan kondisi demam, ya, maka farmasi wajib menggunakan alat pelindung diri. Apa alat pelindung dirinya? Kalau farmasi, mata, kacamata Google, kemudian masker, kemudian menggunakan sarung tangan, kacamata Google, atau bisa juga diganti dengan face shield. Ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, yang ketiga adalah tingkat rekomendasi berdasarkan tingkat perlindungan yang ketiga. Nah, inilah tingkat yang paling tinggi. Jadi resiko terjadinya paparan atau hazard yang paling besar, yaitu tingkat rekomendasi yang ketiga. Di sini ada dokter ya yang biasanya kalau di tingkat rekomendasi ketiga ini dia berada di ruang
tindakan. Bisa ruang tindakan yang menimbulkan aerosol atau ruang tindakan untuk otopsi yang kalau misalnya ada kecurigaan pasien tersebut terkonfirmasi COVID-19 ya. Kemudian juga dokter dan perawat di ruang prosedur yang melakukan tindakan operasi pada pasien dengan COVID-19. Apa yang harus digunakan? Nah, lengkap. Yang pertama adalah masker N95. Jadi untuk masker N95 sebenarnya hanya digunakan apabila berada di tingkat rekomendasi tingkat ketiga. Kemudian kacamata Google, ya, kemudian penutup kepala, gown, all cover, ya. Setelah itu gunakan juga sepatu boot dan sarung tangan. Oke. Nah, ini saya ambil juga dari referensi yang saya dapat dari Kemenkes, yaitu sebenarnya apa sih perbedaan masker kain, masker bedah yang 2 play, masker bedah yang 3 play, kemudian N95 dan face shield respirator. Jadi kalau kita membandingkan satu masker dengan masker yang lain, pasti ada beberapa aspek yang harus kita tinjau, ya. Yang pertama adalah aspek terhadap pelindungan terhadap pemakainya. Nah, untuk khusus masker kain, ternyata masker kain maupun sampai dengan face respirator, dia mampu melakukan perlindungan pemakai terhadap droplet yang besar. Tetapi masker kain, masker bedah 2 ply, dan masker bedah 3 ply tidak mampu melakukan perlindungan terhadap aerosol dengan partikel yang airborne. Kapan ini muncul? Pada saat terjadinya tindakan intubasi dan lain-lain. Jadi jangan menggunakan masker kain, masker bedah 2 ply atau masker 3 ply apabila melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol sehingga ada partikel yang airborne. Nah, bagaimana pencegahan untuk pemakainya? Jadi keluarnya droplet besar dari batuk atau bersin. Jadi kalau orang awam biasa dengan menggunakan masker kain, dia bisa membantu pencegahan keluarnya droplet besar. Tetapi tidak bisa apabila dropletnya itu kecil. Jadi partikelnya kecil seperti airborne gitu tidak bisa kalau untuk yang masker kain. Nah, masker bedah 2 ply masih bisa, yang 3 ply bisa, yang N95 bisa, yang face shield bisa. Nah, efektivitas filtrasinya, kalau dari efektivitas filtrasinya tentu semakin tinggi ya, face shield untuk yang respirator ya dia bisa berukuran 0,1 per mikron dengan efektivitas penyaringannya 99% ke atas. Kalau masker kain dia hanya dapat menyaring 3 mikron dengan ukuran 10 sampai 60%. Kalau untuk masker bedah 3 mikron dengan ukuran lebih dari dengan filtrasi 95%. Jadi kita bisa melihat penggunaan masker ini berdasarkan tindakan yang akan kita lakukan dan risiko yang mungkin timbul. Oke. Nah, ini saya juga ambil dari beberapa literatur cara memasang APD untuk level yang pertama. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ini untuk level kedua. Kita coba lihat di slide. Nah, ini ya cara memasang APD-nya ya. Kalau yang paling sulit kan saat ini adalah pengguna level yang ketiga ya. Untuk level yang ketiga secara singkat sebenarnya penggunanya pertama adalah kenakan baju kerja dulu, baju dinas dulu. Lalu kemudian bersihkan tangan dengan sabun atau hand scrub. Gunakan kepala, penutup kepala. Gunakan masker N95, teman-teman pasti sudah tahu cara menggunakan masker N95, tidak dengan memegang bawahnya, tapi dengan memegang mangkuknya baru kemudian diletakkan seperti ini, setelah kemudian terpasang 2 talinya, pencet, paskan agar nyaman dipakai. Nah, kemudian baru pasang handscoon dalam, kenakan cover all jumpsuit, baru kemudian pasang lagi handscoon bagian luar. Nah, cara melepaskannya berbeda dengan cara menggunakannya. Kalau cara melepaskannya karena sudah melakukan tindakan, maka setiap step harus dilewati dengan ini, mencuci tangan, membersihkan tangan. Pada saat kita melepas handscoon, ya dengan baru kita cuci tangan dahulu. Setelah itu baru kita lepaskan cover all jumpsuit, cuci tangan lagi. Setelah itu lepaskan kacamata Google, cuci tangan lagi dengan hand scrub. Setelah itu baru lepaskan masker, cuci tangan lagi, lepaskan penutup kepala,
cuci tangan lagi, dan yang terakhir adalah lepaskan handscoon yang bagian luar. Nah, demikian teman sejawat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun materi tidak terlalu banyak, bisa kita jadikan topik diskusi. Terima kasih, Prof. Juli. Saya kembalikan ke moderator.